Pemirsa, uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, heboh kampus UIN Alauddin Makassar dijadikan pabrik uang palsu. Warga Sulawesi Selatan pun heboh dan beberapa mulai sadar bahwa sebagian uang yang mereka punya diduga uang palsu. Bahkan ada yang menyebutkan mendapatkannya dari mesin anjungan tunai mandiri. Tapi apakah teknologi yang ATM punya untuk saat ini tidak dapat membedakan uang palsu atau asli? Dan untuk membahas ini sudah bersama kami pakar telematika Bang Roy Suryo. Assalamualaikum, selamat malam Bang Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Mas Juno, selamat malam juga semua pemirsa News Ya, Bang Roy, terima kasih. Ini kita mau Nataru ya. Ini tentunya spesial sekali, transaksi juga pasti banyak. Dan yang paling baru bagaimana publik dihebohkan dengan uang palsu. Dan yang menarik Bang Roy, ada laporan bahwa katanya ini uang palsunya didapat dari ATM. Tapi ternyata setelah kita baca lagi, teliti lagi, ternyata hoax. Pertanyaannya mungkin pertama Bang Roy, apakah secara umum ATM modern kita ini sudah punya kemampuan untuk mendeteksi uang palsu sebenarnya? Ya, sebenarnya ada beberapa generasi dari ATM ya. Kalau dalam catatan saya lebih dari 3 generasi. ATM pertama itu memang ATM yang tidak terlalu dilengkapi dengan pengaman yang sampai dengan 5 faktor ya. ATM itu kalau yang canggih itu ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah dia bisa mendeteksi ketebalan dari uang. Jadi ketebalan dari uang itu pun kalau uang benar itu konsisten. Saat uang palsu biasanya tidak konsisten karena kualitas dari kertasnya itu berbeda-beda. Makanya kita perlu mencurigai apakah ada stok kertas yang dulu misalnya mohon maaf dulu misalnya di store juga oleh oknum dari perusahaan yang memang menyetor resmi uang kertas kalau dalam percetakan negara. Misalnya dulu PT, saya sebut aja PT Pura Barutama dulu misalnya. Ya, itu kan dia yang dipercaya untuk menyetor kertas. Apakah ada oknum di situ? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa mendeteksi pengaman yang ada. Jadi kan di uang asli itu kan ada serat, ada benang pengaman. Nah, itu dia bisa mendeteksi. Nah, kalau nggak ada, kemudian ada mendeteksi micro phone ya, microphone juga ada. Kemudian bahkan yang paling canggih, dia bisa mendeteksi nomor seri. Jadi nomor seri dari uang itu sebenarnya sudah ada database-nya, big data. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ciri-ciri ini itu harus ada di ATM atau CDM. Yang paling penting sebenarnya CDM-nya, cash deposit machine, karena itu yang bisa menerima uang dan bisa mengeluarkan uang. Itu Mas Juno. Oke, Bang Roy, ini kalau kita bicara mengenai kenapa pertanyaan di awal dan juga yang kita angkat, apakah ATM bisa membedakan? Karena ini ada informasinya Bang Roy dan juga pemirsa bahwa seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan mengaku menarik uang di ATM dan mendapati uang dari ATM tersebut palsu. Dalam video yang beredar terlihat pelaku keluar dari mesin ATM di samping sebuah kantor polisi pada 22
Desember lalu dan pelaku bernama, kita lihat bersama ini Bang Roy, ini pelaku bernama Sultan awalnya menarik uang di ATM dan merasa curiga uang itu palsu. Lalu pelaku bertanya ke security dan security memastikan uang itu asli. Namun pelaku justru mengunggah video yang menyebut uang itu palsu. Dan video ini pun viral dan polisi terpaksa memanggil pelaku. Sementara itu, ya, pelaku lalu membuat klarifikasi terkait kontennya yang viral. Ya, dalam video pelaku meminta maaf karena uang yang disebutnya palsu ternyata asli. Jadi ini kurang lebih kira-kira hoax nih. Saya kembali ke Bang Roy. Ya, Bang Roy. Saya kira ada dua peristiwa ya di sini. Ya, jadi peristiwa yang pertama adalah memang ada uang palsu yang diproduksi di Universitas Islam Negeri di Makassar, yaitu UIN Alauddin. Yang kedua adalah kecurigaan kita karena kadang-kadang justru uang baru yang beredar itu kadang-kadang belum dimengerti tipikalnya oleh masyarakat. Jadi saya kira ini dua peristiwa. Tapi kalau saya memang menyarankan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas untuk melakukan checking terhadap semua pengawas dari perbankan yang ada itu harus kemudian melakukan checking terhadap semua mesin ATM dari semua perbankan, termasuk juga pada organisasi bank ataukah itu Himbara ataukah bank-bank swasta yang lain. Ya, jadi artinya mereka harus melakukan cek terhadap uang. Jadi vendor yang ada, kalau memang vendor itu ternyata tidak melakukan otorisasi terhadap mesin ATM ataupun CDM-nya, CDM yang bisa menerima uang, itu berarti perlu juga dikasih sanksi. Karena kita nggak bisa menyalahkan masyarakat, Mas Juno. Masyarakat itu memang sudah dikasih tahu ya 3M dengan di meraba, melihat, kemudian menerawang. Tapi kan itu kan sangat elementer ya pada sindikat pembuat uang palsu sekarang sudah canggih sekali. Kalau materialnya, saya tadi nyebut kertasnya, kertasnya itu misalnya benar-benar didapatkan dari oknum cetakan tempat membuat kertas, itu akan sulit karena kertas itu akan konsisten dengan uang yang ada. Tapi saya kira ini perlu sekali lagi pendeteksian karena makin canggih sekarang ini, makin lama itu makin canggih modusnya. Sekarang kertas bisa didapatkan mesin yang tadi disebut mesin dari China, meskipun itu didapatkan dari Surabaya. Ya itu saya kira juga nanti importernya itu juga harus kena gitu karena dia melakukan perubahan. Tapi yang menarik adalah gini, Mas Ina. Saya menduga ini ada sedikit keterlambatan pengungkapannya. Karena harusnya kalau saya sudah dulu mencurigai, saya pernah ini menulis ini, waspadai uang palsu itu pada saat Pilpres dan pada saat Pilkada kemarin November itu loh. Itu pasti beredarnya pada saat itu gitu. Tapi karena itu mungkin beredar, jadi perlu berhati-hati Mas Juno dan semua pemirsa news bahwa ternyata uang itu sudah beredar lebih dari sebulan yang lalu atau bahkan lebih dari 10 bulan yang lalu ketika Pilpres atau pada Pilkada. Iya, Bang Roy, Anda menyebutkan tadi Pilkada ini ada benang merahnya juga karena informasi yang kita dapat bahwa pelaku ini tadinya memang ingin menggunakan uang ini untuk proses Pilkada, beliau akan mencalonkan, tapi tadi ternyata tidak jadi. Betul. Jadi saya memang sudah mencurigai dan pernah menulis bahwa waspada uang palsu itu ketika Pilpres waktu itu. Tapi sekarang baru. Jadi menurut saya memang harus hati-hati betul ya dengan peredaran yang ada dan jangan sungkan-sungkan. Misalnya sekarang kalau kita curiga menemukan uang, ya kita harus laporkan. Ya laporkan pihak kepada kepolisian atau kepada pihak bank ya. Dan kemudian pihak kepolisian atau pihak bank juga harus kemudian dengan cepat ya, dengan cekap dan progresif mengungkap itu gitu. Karena kadang-kadang orang takut melapor karena gini Mas. Orang takut melapor karena kadang dia sendiri dituduh sebagai pengedar gitu. Kalau dia bisa menceritakan kronologisnya, ya saya kira dia nggak perlu takut ya untuk melapor karena kita jadi korban. Kalau memang dia benar-benar adalah korban ya. Tapi kalau dia sindikat dari pelaku yang mengaku korban ya sebaiknya ditangkap. Tapi seperti tadi kasus viral yang kemudian ada seseorang yang kemudian diunggah ke dia kemudian cerita bukan uang. Saya kira itu apa kalau itu jadikan contoh bahwa terjadi sesuatu namanya kecurigaan. Itu kan kecurigaan orang ya, bolehlah orang curiga. Jangan kemudian dijerat dengan pasal penyebaran kabar bohong atau hoax ya gitu. Jadi karena itu kan orang curiga kalau dia sudah minta maaf semata-mata itu ibaratnya kecurigaan dan ketidaktahuan ya. Jadi wajarlah kalau masyarakat punya tadi rasa ketidaktahuan dan kecurigaan. Baik, Bang Roy. Nah, kalau kita kembali lagi. Itu justru kalau menurut saya adalah partisipasi dari masyarakat, Mas Juno. Baik.
Baik. Nah, kalau kita kembali lagi Bang Roy, bahwa ketika kita bicara ATM dan uang palsu, Anda menyebutkan tadi punya banyak sensor, punya banyak metode yang dilakukan ATM modern saat ini. Jadi kalau ada 5 ciri. Iya, 5C. Nah, kalau kita kembali lagi, berarti sangat kecil kemungkinan uang palsu bisa keluar masuk ATM, walaupun ada possibility itu, seperti itu Bang Roy. Ya, kalau itu ATM biasa atau teller machine biasa yang dia tidak menerima uang atau CDM, ya saya kira kalau ada kesalahan kita bisa langsung menyalahkan vendornya, karena kan itu yang mengisi adalah kan memang pihak ketiga atau vendor yang dibayar oleh pihak bank tertentu untuk mengisi. Tapi kalau itu CDM, cash deposit machine, nah ini yang perlu benar-benar diwaspadai atau hati-hati, karena cash deposit machine itu bisa menerima uang apapun gitu loh, meskipun biasanya sekarang CDM itu sudah jauh lebih canggih, dia uang terlipat atau uang kotor pun sama dia ditolak ya gitu. Menurut saya lebih baik begitu ya, daripada kemudian itu kan sensornya sebenarnya bisa di setel ya, sensor di CDM itu apakah dia very sensitif atau adaptif ya. Kalau kan ada range ada sensitif, ada adaptif. Nah kalau terlalu adaptif, kemudian nanti uang apapun bahaya bisa masuk gitu loh. Tapi kalau kemudian tak terlalu sensitif pun juga bahaya. Kita seringkali sebel lihat orang store keluar lagi, store keluar lagi, store keluar lagi, nggak bisa. Tapi menurut saya lebih aman begitu daripada kemudian nanti malah justru ada oknum yang memanfaatkan itu untuk kemudian memberi. Karena kalau kemudian kertasnya sudah palsu ya, artinya kertas itu aspal ya, kertasnya asli tapi cetakannya palsu gitu. Dan kalau menurut saya yang diproduksi oleh UN Alauddin ini cukup karena dia tidak hanya memproduksi, setahu saya dia tidak hanya memproduksi rupiah ya, dia memproduksi juga won, mata uang ya gitu. Jadi artinya kan ini perlu di polisi perlu benar-benar mendeteksi jaringannya gitu, karena kalau dia won, apalagi kalau dia nanti memproduksi Singapura dolar misalnya ya, itu agak sulit. Singapura dolar kan petahannya besar gitu. Iya Bang Roy, bahkan juga katanya uang palsu UIN ini juga dilengkapi benang pengaman, katanya Bang Roy juga mereka punya. Gimana Bang Roy? Betul, saya curiga. Jadi polisi jangan hanya mengejar kepada berapa 7 atau 17 pelaku, tapi juga pembuat atau pihak yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan kertas sumber uang palsu. Saya tadi nyebut salah satu PT ya, PT Puri Baruta. Itu saya kira kalau itu sudah pernah ada case dulu di sana. Jadi kalau menurutnya saya itu memang perlu kemudian dicari kesaksian dari sana, saya kira oke. Karena jangan sampai sembarangan juga uang palsu itu bisa dicetak di mana. Dan yang saya dengar kan di UIN juga tidak hanya mencetak uang palsu, Mas Juno. Dia juga mencetak sertifikat berharga gitu. Nah itu kan berat. Saya curiga ini ada oknum yang memiliki koneksi kepada pihak penyedia kertas. Karena sebenarnya kunci uang palsu itu di kertas ya. Kalau tinta itu menurut saya bisa dipalsukan ya. Tapi kalau uang kertasnya itu ada benang serat pengamannya. Nah itu yang kemudian perlu kita curigai. Kemudian juga teknologi mikrofon, kemudian teknologi ada transparency yang kemudian bisa dilakukan. Itu memang kertas-kertas khusus yang bisa membuat begitu. Bang Roy, kalau kita telisik lagi, ini menarik modus yang digunakan sindikat ini. Ada 2 oknum karyawan bank, Bang Roy. Apakah ini juga harus kita lihat bahwa bisa saja mereka karena mereka orang dalam ya menggunakan tadi kebijaksanaannya, uang palsu dicampur lalu disetor dan disebarkan. Anda melihat possibility atau kemungkinan seperti ini perlu didalami? Iya, betul. Apalagi ada oknum ya, ada oknum ordal, orang dalam yang terlibat. Nah ini benar-benar harus digali dari ordal itu, karena orang ordal itu dia kan pasti sudah terlatih untuk kemudian meneliti uang ini palsu atau tidak, atau bahkan dia yang bertugas menemukan di antara misalnya 9 lembar uang asli dikasih 1 lembar uang palsu. Nah dikasih, kadang-kadang kayak gitu ya, kalau mesin itu tidak isi setting pada sensitivitas yang kemudian dia sensitif, itu akibatnya bisa kayak mesin penghitung uang yang tadi ada pada Viti. Itu pun juga berbeda-beda kan gitu. Ada yang menghitung uang tuh hanya menghitung kemudian lembarannya secara jamak ya. Tapi ada yang mesin penghitung itu yang dia menjalankannya satu persatu. Jadi uangnya dideteksi, di-scan satu persatu. Nah kalau di-scan satu persatu itu lebih canggih. Makanya sekali lagi saya mendesak pihak BI, Bank Indonesia sebagai pengawas dari otoritas keuangan atau juga OJK, menurut saya meskipun OJK tidak langsung, tapi ini pihak BI ya lebih itu lebih memperketat pengawasan terhadap
bank-bank baik itu pemerintah maupun swasta, termasuk juga pengawasan terhadap vendor-vendor ya. Karena kan kita tahu yang mengisi uang di ATM itu bukan pihak langsung, tapi itu pihak ketiga dari vendor. Nah itu yang harus diteliti lagi dan harus dicurigai. Oke, jadi kalau kita telah bersama tadi dari perbincangan kita Bang Roy bahwa tadi kemungkinan itu ada, tapi tadi sangat kecil. Tapi walaupun kecil juga harus diteliti lagi ya ini vendor dan pihak-pihak terkait ya Bang Roy. Nah satu mungkin Bang Roy, kalau kita bicara masyarakat, orang awam lah ini, apalagi saudara-saudara kita di Makassar, pastinya dengan ada kasus ini jadi pada parno gitu Bang Roy. Bagaimana harusnya kita melihat dan membedakan secara kasat mata lah, kalau dari Anda tipsnya seperti apa Bang Roy? Ya, pembedaan tips sangat sederhana yang dilakukan 3M itu ya, menerawang, kemudian meraba, kemudian merasakan itu sudah cukup. Nah, memang kalau kemudian kita curiga, ya udah, ya kita bisa kemudian mengatakan kok uangnya kok saya curiga ya. Boleh kok kita menolak gitu loh. Atau gunakan alat bantu yang terpercaya yang lainnya, yaitu elektronik. Ya gitu, alat bantu elektronik misalnya kita transfer pakai QRIS. Cuman kan sekarang pengguna QRIS lagi agak, terus terang aja nih, sekaligus saya berikan titip pesan dari para pengguna QRIS ya. Agak sebel dengan udah ada tambahan pajak 12% juga pada betul. Udah kita maunya aman, pakai QRIS, pakai AAD, tapi ternyata ada tambahan pajak. Nah, ini makanya kalau elektronik itu memang pasti lebih terjamin, ya, dan juga waspadai juga elektronik. Waspadai dengan tanda atau bukti transfer palsu. Ini ada musuh lain juga Mas Juno. Betul. Jadi kan kadang-kadang karena tidak nampak, kemudian kan udah saya transfer ya Mbak, gitu. Buktinya mana? Terus dia nunjukin screenshot. Nah, itu harus hati-hati. Jangan kemudian kita percaya betul dengan screenshot. Cek juga pada mesin, dia harus cek di bank ya, karena kadang-kadang screenshot itu bisa berupa editan atau tempelan dari screenshot lain. Jadi ini memang modus itu banyak. Makanya orang awam ya, menurut saya jangan awam-awam banget lah Mas Juno. Betul Bang Roy. Banyak dari kasus ini. Ini literasi harus kita perbanyak lagi ya. Dan ini masyarakat harusnya lebih wise lagi dan lebih pintar lagi dan menelaah teknologi tadi. Terima kasih Bang Roy atas waktunya. Matur nuwun ya. Terima kasih. Selamat libur panjang Natal. Moga-moga tidak banyak lagi. Amin. Terima kasih. Selamat malam.